Ya, silakan. Oke, saya sampaikan dulu aturannya ya. Kalau kamu mau on cam, ya, kamu diizinkan untuk bertanya dan kita saling adu argumentasi di atas. Tapi kalau belum mampu atau tak mau untuk on cam, kita kaji temanya ini, atau kamu bertanya setelah itu turun. Oh ya sudah, bertanya aja nggak apa-apa. Dan itu turun ya. Kalian bertanya aja nggak apa-apa. Saya nggak usah bertanya. Saya tidak bertanya. Kalau sama saya dikembalikan ke saya akan kaji temanya ini. Tentang kelucuan dari Tuhan Anda. Tuan Oten lucu. Iya. Iya, kenapa memang kalau lucu, kenapa? Ya, lucunya itu begini. Dalam Kejadian 3, ketika Adam memakan buah larangan, Tuhan Anda kan, namanya Tuhan kan harusnya maha tahu kan? Jair dong, diberkati kau dan istrimu Bang Gade. Ada kenyataan dalam kitab Kejadian 3 nomor 8 sampai 10. Di situ dikisahkan Tuhanmu itu tidak tahu di mana Adam bersembunyi. Dia tahu kalau Adam telah memakan buah larangannya. Tertulis juga dalam Kejadian 3 nomor 10 sampai dengan 15. Bagaimana mungkin Tuhan itu ya seakan-akan petak umpet, nggak tahu dia di mana Adam. Adam, di manakah kau ada? Itunya lagi dalam Kejadian 3:10-nya, ketika Adam telah memakan buah pengetahuan itu tadi, didapati dirinya telanjang dan dia malu di depan Tuhannya. Ditutupinya auratnya gitu loh, ketelanjangannya. Nah, ketika Tuhanmu turun ke dunia jadi manusia, Tuhanmu yang telanjang dibunuh sama manusia. Lucu nggak? Lucu ya. Saya justru lucu lihat Bang Faruk malah. Iya, karena saya menceritakan kan. Iya. Di depan Anda yang lucu kan. Lucu saya lihatnya. Oke, perempuan suara. Ya, dia gini Bang, dia memiliki dua pribadi. Oh iya. Ya, si Chelsea dua pribadi, satu hakikat. Betul. Nah, itu lucu. Justru Bang Faruk yang lucu. Iya memang, jualan berkat itu lucu memang itu jualan berkat lucu. Pernah diajarin itu, jualan berkat itu nggak pernah diajarin itu. Bahkan dalam Matius 24 nomor 3 sampai 5, orang-orang yang melakukan itu tanda-tanda si penyesat. Apa ya Bang ya? Nomor 22 sampai 23 dikatakan orang-orang yang melakukan hal itu memberikan berkat, memanggil Yesus Tuhan, berdoa dengan nama Tuhan, bermujizat dengan nama Yesus, itu adalah si penyesat. Dan Yesus akan mengusir mereka. Dan dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Apa ya Bang ya? Apal ya Bang Faruk, kalau yang istilahnya melemahkan orang Kristen diapalin ya, kayaknya apal banget gitu ayat-ayatnya. Memang ketahuan tiktoker ya. Sebenarnya gini, Dinda Chelsea, saya nggak hafal. Ingat kenapa? Karena sebelum saya Islam bertahun-tahun saya baca Bible. Oke, saya tanya Bang Faruk boleh? Saya mengingat gitu loh. Loh, kan peraturannya udah bilang, kok nggak bisa bertanya kalau kok nggak on katanya cam. mau nambah-nambah yang lucu-lucu. Saya tambahin ada lagi yang lebih lucu lagi. Hai engkau Adam, jangan kau makan buah itu. Padahal Tuhan tahu dia pasti makan, kan lucu. Ya toh? Iya lucu memang. Ketawa dong. Lucu kan? Di dalam Bible ada narasi kayak gitu. Iya. Hai Adam, jangan kau makan buah ungli itu. Padahal Allah tahu dia makan. Ada kayak begitu. Lucu nggak? Mana Lucu ada? nggak? Lucu nggak? Itu dalam Al-Quran. Coba. Coba tunjukkan. Di ada saya enggak, antar saya di penjara. Enggak. Di penjara nanti enggak ngeri Jangan Abang. Kita kan main lucu-lucuan aja Bang, jangan mukanya seram gitu Abang. Abang seram banget mukanya. Lucu itu kalau suaramu kecil loh itu. Yang lucu itu kebohongan. Lucu kecil ya, Rafiq yang jelek itu. Kebohonganmu yang lucu kalau gitu juga. Karena dalam Quran nggak ada narasi kayak gitu. Hai engkau Adam, jangan kau makan buah ungli itu, ya kan? Buah apa? Tapi Adam makan. Buah makan apa? buah ungli. Makan buah ungli.
Buah apa? Kalau orang Ngarang silom aja. bilang, kalau orang silom bilang buah apa? Buah apa? Nggak ada narasi Nggak ada. kayak gitu tuh nggak ada. Buah apa itu? Kalau Zakar. Buat zakar. unang songoni ba, unang songoni. Buah apa yang dungu apa? Buat zakar kan ada di dalam Bible kau. Yeskel 2. Iya, tapi unang songoni, unang songoni. Buah apa namanya? Buat Buah zakar ungli kan ya? ada di dalam Bible kau. Iya, tapi jangan begitulah. Itu kan perempuan. Gitu katanya malu dia itu benar Buah dada untuk menyusui pria dewasa. Aduh, Kan ada udah dalam lah, Bible kau. Yeskel 23. udah lah, jadi garu-garu. Bikin lucunya Bang Faruk. Bikin lucunya. Nah itu kalau narasimu seperti itu, yang lucu itu kebohonganmu, karena tidak ada narasi kayak gitu dalam Quran tuh nggak ada. Buah apa dibilang? Buah ungli ya? Coba jawab dulu, buah apa namanya? Ya ada ayat dalam Quran. Kalian aja nggak mau jujur. Coba Enggak, kulihat begini Chelsea ya. Kau kalau kayak begitu itu namanya sudah memfitnah isi Al-Quran. Nggak ada aku bilang isi Al-Quran begitu. Kau buah apa namanya? Buah unglinya? Kau yang Lu kau baca jawab itu dulu. sekarang saya tanya, yang kau baca itu narasi dari mana kau bilang? Ya waktu aku sekolah minggu kan, kalau aku di sekolah kan di Sekarang SD yang kan. saya tanya, yang kau bacakan tadi itu narasi dari mana? Dari Bible kamu atau dari Al-Quran? Dari SD. Waktu Saya aku tanya, SD. kau takut kan? Bentar dulu Takut lah. kan? Makanya itu muncung kau jangan kayak muncung SETAN, ya. Yang kami baca tadi yang kau bilang tadi kami bilang itu dari Biblemu. Terus kau bilang bukan. Nah, kau seolah menuduh apa? Memfitnah Al-Quran. Makanya saya minta disuruh apa? Kau bilang, alah, jangan pura-pura nggak tahu lah. Kau pandai bersilat lidah sama seperti Paulus kau. Makanya kau si penyesat. Jangan kau memfitnah di sini, memfitnah Al-Quran kau. Di mana tertulis di dalam Al-Quran seperti itu? Tunjukkan. Kau mau lucu-lucuan, memang lucu kok. Masa nih saya bacakan ya. Saya bacakan sama kau nih. Tetapi Elohim mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Elohim yang berjalan-jalan dalam taman itu. Dan istrinya itu terhadap Tuhan Elohim di antara pohon-pohon di dalam taman. Tetapi Elohim memanggil manusia itu. Di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kan lucu, jadi mereka main petak umpet. Sekarang saya tanya, di mana yang kau baca itu tertulis di dalam Al-Quran? Makanya saya tanya tadi, di surah berapa, ayat berapa? Kau tidak mau jujur kau. Sekarang kau jawab. Kau memfitnah kau tuh, memfitnah Al-Quran kau. Hati-hati kau. Kami menunjukkannya di dalam Kejadian 3. Di situ memang petak umpet. Ketika si Hawa dengan Adam memakan itu, mereka telanjang. Mereka bersembunyi karena malu. Nah, datang Tuhan, mereka mendengar suara langkah kaki Tuhan. Terus mereka sembunyi, datang Tuhan. Di manakah engkau? Sekarang kau tunjukkan di mana datanya kau yang kau baca itu di dalam Al-Quran. Kau memfitnah Al-Quran kau, hati-hati muncung kau. Yang kami baca ada di dalam Kejadian 3. Tunjukkan sama saya, di surah berapa? Galak banget ya. Gak bisa Tunjukkan lucu-lucu. sama saya di surah berapa. Kau telah memfitnah Al-Quran loh. Hati-hati kau. Ih, kata judulnya aja ada lucu-lucuan, tapi dia nggak mau lucu-lucuan. Gimana sih? Aneh. Lucu-lucuan Ini. karena kami membuka data. Bahwa Adam di dalam Bible kau, Adam dengan Tuhan kamu itu main petak umpet sembunyian. Lucu. Nah, sekarang yang kau baca tadi katanya ada di dalam apa kami. Nah, tunjukkan di surah berapa, ayat berapa. Saya buka di sini. Tunggu dulu, buah ungli dulu, cari buah ungli dulu, buah ungli aku akhirnya. Kau tunjukkan. Di Buah dalam ungli. taman ini boleh kamu makan, tetapi buah ungli jangan kau makan. Saya makanya ketawa itu Faruk, itu kan ada dalam Bible kau. Terus kau bilang tidak, ada di dalam kalian punya. Ada pokoknya, kata kau. Sekarang tunjukkan, hey, ini live direkam, ada rekamannya. Hati-hati kau. Di mana tunjukkan datanya di mana yang kau ucapkan tadi berbunyi seperti itu di dalam Al-Quran. Tunjukkan.
Kau memfitnah Al-Quran loh, hati-hati kau. Yang mengatakan Nabi Muhammad aja tokoh fiktif, itu sudah diciduk. Apalagi Al-Quran kau fitnah. Di mana di dalam Al-Quran, di taman ini semua buah boleh kau makan, tetapi buah pengetahuan buah ini yang kau sebut tadi ungli tidak boleh kau makan. Ada kok di dalam apa kalian? Di mana tertulis? Tunjukkan. Karena setahu saya tidak ada di dalam Al-Quran seperti itu memang. Tunjukkan. Ayo tunjukkan Chelsea. Bagaimana kami lucu-lucuan? Di sini dikatakan ketika Adam memakan buah itu dia telanjang, terus dia malu, dia bersembunyi, dia mendengar kaki Tuhan, terus dia bersembunyi, datang Tuhan bertanya, di manakah engkau? Kan lucu main petak umpet jadinya. Tuhan jelas tidak kelihatan. Ngapain dia malu si Adam? Orang cuma si Adam dengan Hawa kok manusia pertama yang diciptakan? Tunjukkan sama saya. Di mana yang kau ucap tadi? Di dalam Al-Quran. Surah berapa? Ayat berapa? Kau bilang buah ungli tadi. Makanya ketawa kami di situ. Di mana? Buah kuldi. Oh ya kuldi. Sekarang di mana? Di mana? Buah kuldi. Di mana? Berbunyi yang kau bilang semua buah di taman ini boleh kamu makan. Tetapi buah ungli itu di jangan Alkitab kau makan. Berarti Allah kamu tidak tahu dong. Berarti itu Allah kamu sudah tahu. Tapi dari berarti kan tadi kau bilang kayak gitu. Alah, udahlah. Sekarang buah kuldi. Saya tidak tanya buah kuldinya. Narasi yang kau ucapkan tadi di mana tertulis di dalam Al-Quran? Kau fitnah Al-Quran itu. Buah kuldi. Di mana tertulis di dalam Al-Quran? Buah kuldi. Di mana tertulis di dalam Al-Quran yang kau bacakan tadi? Itu di Alkitab. Kenapa kau bilang tadi bukan ada di dalam Bible kau waktu diketahui ceritanya? Aku bilang ceritanya buah kuldi ada juga di Alkitab. Makanya dengarkan saya baik-baik Chelsea. Kalau kita diskusi dari pihak Muslim, mengeluarkan data dulu baru menjabarkan. Kalian tidak. Seenaknya saja kalian mempelintir Al-Quran, giliran ditanya betul-betul di mana tertulis, kalian tidak tahu. Kalian hanya mendengar dari orang. Saking bencinya kalian sama Islam. Di sini kita diskusi bro. Yang tadi dibuka sama Ito Faruk kejadian 3. Semua yang dinarasikan Ito Faruk ada tercatat di dalam Bible kau. Yang kau katakan tadi tidak ada tercatat di dalam Al-Quran. Makanya saya kejar. Karena setahu saya tidak ada perkataan Allah begitu kepada Nabi Adam. Terus kenapa kau mengatakan seperti itu? Berarti kau sudah memfitnah isi Al-Quran. Hati-hati kau. Maksud aku cerita buah kuldi kan ada di agama kalian. Bukan buah kuldi. Semua buah di taman ini boleh kamu makan. Itu di Alkitab. Buah kuldi janganlah kamu makan. Saya tanya. Saya tanya. Diam dulu. Terus saya tanya. Itu tercatat di mana? Datang itu Faruk ketawa. Iya, memang ada di dalam Bible kau. Enggak, itu ada tuh di dalam apa kalian itu. Masa Allah tidak tahu? Kan Allah, ada rekamannya ini, Cel. Ada rekamannya. Live-nya itu Faruk ini ada rekamannya. Nggak bisa kau berbohong. Makanya di sini kalau kami berdiskusi, saya juga kadang menghimbau saudara Muslim, ayo buka dulu data, baru kita bacakan data itu, baru kita omongkan, kita jabarkan. Kau enggak. Kau mengomongkan tadi seolah memang betul ada di dalam Al-Quran. Seandainya kau bilang, coba kalian buka di surah ini, ayat ini. Nah, itu bunyinya bagaimana? Baru enak. Kau enggak, kau menarasikan yang lain. Maksud aku itu, cerita buah itu juga ada di kalian. Itu maksud aku. Tapi yang kau bilang, semua buah di taman ini boleh kamu makan. Itu di Alkitab saya itu. Kau mengatakan seperti itu. Seolah-olah seperti itulah bunyi di dalam Al-Quran. Sejak kapan ada bunyi seperti di dalam Al-Quran? Ya nggak begitu. Nggak, aku bilang begini. Bang Parut, ada juga yang lebih lucu. Buah yang ada di taman ini jangan kau makan. Benar kan? Ya itu ditulis di Alkitab saya. Itu lebih lucu lagi. Alah, nggak ada kau bilang tapi di kitab, tapi di kalian juga ada buah ungli, gue bilang gitu, cerita buah ungli. Oh, bilang buah ungli. Gitu. Ya, ungli. Tuh, di bawah. Kuldi ya. Kuldi, oke. Makanya gini ya, hati-hatilah kalian bernarasi tentang Al-Quran. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kami tidak pernah menjabarkan Bible kamu bagaimana. Apa yang tertulis di dalam Bible kamu itu yang kami baca. Kalian sendiri loh yang membantah. Kalian sendiri. Kau mengatakan kami mencari data-data, menghafal data-data, ayat-ayat untuk
Maksud aku cerita buah kuldi kan ada, itu maksud aku itu maksud aku. Nah, udah. sekarang itu aja. Ya. Kenapa Tuhan kamu seolah tidak tahu keberadaan Adam? Kenapa mesti dia bertanya, Adam di mana kau? Nah, segala tindak laku, segala yang tertulis di kitab Wahyu, di kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu adalah tentang nubuat kedatangan juru selamat. Itu sudah menggambarkan ya bahwa Allah itu Maha Kasih. Dia mencari umatnya, mencari manusia. Hai engkau, di manakah engkau Adam? Sama juga dengan Yesus, dia datang ke dunia untuk mencari orang-orang berdosa. Hai engkau datanglah kepadaku. Jadi Yesus itu datang untuk mencari orang-orang berdosa. Begitu pula Bapa, dia mencari Adam. Hai Adam, di manakah engkau? Karena Adam sudah masuk ke Adam sudah melakukan perbuatan salah, makanya dia cari, hai engkau, di manakah engkau Adam? Begitu pula Yesus mencari orang yang berdosa, datanglah kepadaku. Sebentar, jangan terlalu panjang Chelsea. Kita baca dulu ya, kita baca ini. Ini kata Tuhan. Tentulah Elohim berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Elohim berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Berarti yang memakan buah itu, kata Elohim, akan mati. Betul? Betul. Nah, berarti Elohim tidak mengatakan yang makan buah itu akan telanjang, betul? Betul. Nah, tapi yang mengatakan akan telanjang itu siapa? Yang mengatakan akan telanjang itu tidak ada, tapi terjadi hal yang membuat manusia itu telanjang. Diberkati kau Bang Zoro. Dengar ya. Perempuan itu melihat bahwa di nomor 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, terus lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Elohim di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Elohim memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Tidak ada ngasih tahu. Oke, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Elohim kepada perempuan itu, apakah entah kau perbuat ini? Ular itu memperdayaku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Elohim kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Nah, mulailah di situ diberikan hukuman. Terus pertanyaannya, siapakah yang memberitahu Adam bahwa ketika makan itu akan telanjang? Ketika makan buah itu kau akan telanjang. Ya. Sementara Elohim mengatakan ketika kamu memakan buah itu kamu akan mati. Terus, kenapa mereka waktu memakan itu mereka bukan mati justru telanjang? Kenapa jadi berbeda? Kalau menurut saya dia mati itu memang akibat dosa keturunan-turunannya. Chelsea, saya tidak menjurus ke situ. Kenapa ketika dia mati dia telanjang? Kenapa dia mati dia telanjang? Ketika dia memakan itu dia telanjang. Padahal Elohim mengatakan ketika dia memakan buah itu dia akan mati.